Yo, Fit Squad, good morning everybody. Jadi gue baru aja beres jalan pagi dan gue langsung buru-buru bikin konten ini karena gue mendapatkan sebuah insight yang I think kayaknya menarik sih ya. Dan gue pengen bagikan di video kali ini ya. Jadi kalau lu semua merasa gue ngomongnya terbata-bata karena gue juga baru dapet, gue nggak pakai skrip dan gue pengen cerita sama lu semua, dan I hope sih this is inspiring for you everybody yang merasa mungkin ini sebenarnya orang bingung atau iri hati dan membuat lu sedih, tapi sebenarnya mereka tuh kagum sampai akhirnya nggak bisa ngomong. Oke? Jadi kejadian yang gue alami adalah pagi ini gue mendadak pengen lari pagi. Oke? Beberapa hari lalu gue mendapatkan sebuah konten dari teman gue ya. Kontennya berupa sakit sedih. Oke? Jadi untuk kita sakit dan bagaimana cara penanganannya dengan meningkatkan massa otot. Massa otot apa yang harus kita tingkatin adalah otot paha, which is itu quadricep ya, dan juga otot hamstring dan juga glutes. Oke? Jadi otot betis lah gampangnya gitu ya. Jadi betis yang bagian bawah itu kaki sama otot quadricep, otot paha. Dengan kita meningkatkan massa otot itu bisa memperingan kerja sendi kita sehingga nggak gampang sakit, kita berjalan bisa dengan durasi yang lebih panjang, lebih lama, kemudian kita juga bisa berjalan lebih cepat ya, karena didukung dengan dua massa otot itu, quadricep dan juga otot hamstring ya, otot betis. Nah, karena gue terinspirasi tuh kemarin gue udah mulai latihan beban. Biasanya gue tuh gila squat ya, yang dilatih otot paha terus paha gue oke, tapi kok gue merasa kayaknya kadang-kadang dalam jalan dalam durasi yang lebih lama masih suka pegal-pegal bagian kakinya, sendinya gitu ya. Dan gue menyadari kayaknya gue harus mulai latihan nih gitu ya. Ditambah gue dapet inspirasi itu, so gue mulai latihan otot hamstring dengan beban. Nah hari ini gue pengen jalan dan lebih tepatnya berlari, jogging dan berkonsentrasi menggerakkan otot dari betis. Nah, bukan itunya yang mau gue ceritain intinya ya, ini jadi kepanjangan nanti, larinya ke arah bukan sharing cerita gue, tapi larinya ke arah how to meningkatkan massa otot ya. Jadi nanti kita keluar dari topik nih. Nah, jadi ceritanya pagi ini gue berlari pagi, jogging, dan gue ke rumah memakai baju seperti ini. Oke? You know, biasanya gue selalu memakai baju full body segini ya segini, dan hari ini gue mau pakai baju yang buntung-buntung seperti ini dengan reason gue males dibilangnya tetangga sakit ya, lu kurusan ya. Oke, tampaknya tadi ada kesalahan mikrofon ya, ternyata tidak kerekam mikrofonnya, dan kalau lu melihat ada perbedaan suara ya udahlah ya, yang penting lu dapat poinnya. Jadi pagi ini gue memakai baju ini dengan tujuan malas dibilangnya tetangga ya, tadi kan sampai sana tuh. Biasanya gue kalau kondisi badan kurus begini, respon orang kalau ngeliat gue adalah, bro lu sakit ya, Sam lu sakit ya, dan Sam kurus banget sekarang, Sam kayak kurang bergairah, kurang berwibawa dan sebagainya. Oke? Tapi responnya akan lain kalau mereka melihat otot gue seperti ini. Makanya gue untuk menghindari dikomenin tetangga, better gue memakai leg bong lah gitu ya, seperti ini ya sekalian pamer-pamer juga lah hasil latihan kerja keras selama ini. Jadi pengalaman yang gue mau bagikan adalah this is kayaknya gue cari kata-katanya dulu ya. Gue merasa kayaknya ini lu bisa jadikan cerita ini sebagai tolak ukur lu punya progres. Kalau dikala kita gendut ya, kita gendut nih, terus keluar rumah ketemu tetangga ya, nggak tahu lu ngerasain nggak, kalau gue ya jadi sorry bukan kita ya, maksudnya gue ya, waktu gue gendut, kalau gue keluar rumah, gue lari pagi ketemu tetangga, saya gendut banget ya, makan yang bener dong, makannya kurangin dong, banyakin olahraga dong, ayo dong lebih rajin nge-gymnya dan segala macam. Ditambah misalnya ada yang tahu gue instruktur,
Kan lu instruktur, masa nggak jaga badan? Oke, I think is that motivation or penghinaan ya? Gue juga bingung ya. Ya udahlah, kita anggap saja motivasi, tergantung sudut pandang masing-masing. Tapi gue merasa di gaya bicara mereka itu terkesan mau menunjukkan mereka lebih pintar, oke? Mereka lebih pintar, mereka lebih oke. Dan mereka memberikan nasihat sama kita. Ini gue merasa ya, betul bener loh. Karena menurut gue, kalau memang bener orang mau ngasih nasihat, ngasih masukan, biasa ngomongin detail gitu. Sam, kurangin makan. Kenapa sih lu makannya banyak banget? Nah, minimal nanya gitulah. Dan mereka dengerin apa yang gue omongin. Ini kan cuma ngasih nasihat, ngasih lemparin sebuah statement, dan they don't want to hear me gitu ya, apa yang gue lakukan, apa yang gue rasakan, apa yang gue alami gitu. Jadi gue pikir itu hanya basa-basi dan menunjukkan mereka tuh lebih pintar, which is itu ego sih. Ya ini by the way sudut pandang pribadi ya. Kemudian kita skip forward sampai ke hari ini, dimana gue sudah turun 16 kilo. Kalau lu lihat sekarang, ini berat badan gue 72 kilo dan dulu gue di 8,5, which is itu gue tidak menjadi gue gendut. Dan sekarang gue lihat sekarang, oh man, different ya, very different ya, gitu. Waktu gue keluar, ada respon yang aneh ya, di mana mereka diam semua loh, ya. Kenapa gue bisa bilang, Sam, mungkin itu mereka lagi bad mood, mereka lagi kurang tidur, mereka lagi malas ngomong. Iya, setuju gue. Tapi kalau cuma satu orang yang begitu, gue setuju sama argumen lu, kalau lu punya pikiran demikian. Tapi kalau yang diamnya itu lebih dari satu, tadi sih gue hitung itu kayaknya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampaknya 6 orang lah, 6 orang yang biasa suka komentar gue tuh kurus dan komentar gue gendut dan harus gimana. 6 orang, dan looks like mereka diam loh. Mereka they are shut up gitu. Diam, quiet. Oh, shut up itu diam ya. Diamnya nyuruh gitu. Kalau ini quiet gitu, diam. No comment. Just nyapa aja dengan tatapan mata. Wow, berubah nih gitu ya. Ini gue nebak by the way ya, belum tentu benar. Tapi gue merasa tatapan matanya gitu, kayak seperti kagum. Tapi karena mereka terbiasa yang sebelumnya tampak seperti memberikan masukan dengan menunjukkan dengan ekspektasi mereka tuh lebih pintar, sekarang mereka mau kasih masukan bingung apa ya. Muji juga nggak, karena nggak biasa, merasa takut kalah, tersaingi, jadinya mereka diam. Dan I think that's we call a progress ya. Jadi kalau lu sering merasa tertekan, merasa terhina lah ya, merasa terhina ketika diomongin tetangga atau mungkin siapapun yang bilang, wih udah lama ketemu, gendut banget sekarang, gendutan sekarang dan gemukan. Nah, next time kalau ketemu orang yang sama dan mereka diam, itu artinya lu udah keren. Gue pikir gitu sih. Ya, jadi this is the POV baru ya, point of view baru, dimana kalau kita mau mengukur progres badan kita, sudah ada perkembangan apa belum? Kita kan bisa pakai timbangan tuh timbangan gue di bawah tuh, ya. Lihat nggak timbangan gue di bawah buku. Terus kita ngukur pakai BMI mungkin ya. Terus kita ngukur ke dokter gizi klinik pakai BIA. Terus kita ngukur pakai lingkar pinggang, ya. Tapi itu untuk kepuasan pribadi, ya. Akan jauh lebih puas ketika lu ya membungkam orang yang suka menghina dan ini by the way POV ya, sudut pandang loh, persepsi gue merasa mereka menghina sih. Nah, jadi sekarang tiba-tiba diam dan I don't know, itu feels like ada kepuasan gitu, ada kepuasan yang mana diam lo sekarang lo, nih lihat nih gue nih, lihat nih. Ya seperti itu Fitz Scott ya. Jadi gue tidak tahu ini jahat apa baik ya, aneh apa enggak, dan
ya udah sih, itu gue mau cerita itu aja ya. Jadi hopefully you get inspiring with my experience today ya. Jadi lu juga bisa ngukur dari muka orang, tatapan orang, ekspresi orang, dari yang gimana jadi gimana. I think kalau memang dia your friend ya, atau sahabat, bestie gitu, rasanya gampang ya untuk appreciate, muji, dan kayaknya lurus aja gitu. Tapi kalau dia biasanya ngasih masukan, tiba-tiba sekarang diam, that's not bestie sih, tapi I think more like competitors ya. Dan di video kali ini tiba-tiba gue kepikir sebuah insight, how to pursue your progress with more quickly atau faster. Terpikir dari sebuah filosofi ya, close your friend and get closer of your enemy. Oke, sekian untuk video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya.